Selamat datang di Segresor. Kita akan membahas terkait praktik aman bermedia sosial di bab Fundamental Keamanan Siber materi ke-7. Bagaimana praktik aman di media sosial? Kita akan menggunakan dua sumber, yakni National Cyber Security Center dan berdasarkan CISA, The Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Bagaimana aman suatu akun media sosial itu dapat aman dan melindungi organisasi atau melindungi pribadi. Bagaimana cara menggunakan dengan aman? Kita akan membahasnya secara komprehensif, namun cukup padat, sehingga semua teman-teman dapat mengimplementasikan secara langsung, dan setidaknya parameter keamanan ini dapat terterapkan sehingga kita lebih aman untuk bermedia sosial di ruang digital, di ruang siber. Di zaman digital ini, media sosial sudah jadi bagian di hidup kita. Tapi, tahukah kita bahwa banyak orang menjadi korban hacking, korban peretasan, scam, penipuan, dan pencurian identitas hanya karena lalai dalam menjaga keamanan akunnya. Ini adalah simple checklist berdasarkan referensi yang sudah saya sebutkan tadi di CISA dan NCSC untuk aman di media sosial. Simpelnya adalah, pertama, kita harus memperhatikan autentikasi yang kita gunakan. Kita menggunakan password dan multifaktor authentication. Password yang kita buat adalah harus password yang kuat. Karena apa? Sistem hacking tradisional melakukan percobaan yang sangat banyak yang dinamakan dengan brute force attack. Brute force attack itu mencoba beberapa kemungkinan menggunakan mesin, menggunakan komputer dalam waktu yang signifikan atau dalam periode waktu tertentu untuk mengcrack ataupun memecah akun kita. Itu secara konvensional atau tradisional. Tujuannya kita menggunakan password yang unik, misalnya gabungan kapital, non-kapital, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Semakin rumit, maka komputer ataupun komputasi untuk melakukan hacking itu akan semakin sulit. Makanya kita harus mempersiapkan password sekuat mungkin. Selanjutnya, kita memperhatikan multifaktor authentication. Tidak hanya menggunakan parameter password, username, dan lain sebagainya, tapi kita menambahkan parameter faktor authentication lain. Contohnya, kita menggunakan tambahan autentikasi seperti sidik jari, kita menambahkan autentikasi OTP, one time pad, lalu tujuannya untuk memberikan keamanan ganda atau kunci ganda pada akun kita. Selanjutnya, kita harus memperhatikan social engineering lagi, yakni jangan sembarangan klik link. Karena ketika kita sembarangan klik link yang kita tidak tahu link itu mengarah kemana, dan kita merasa link itu adalah sah atau legitimate, maka pencuri dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengelabui kita, sehingga kita memasukkan di field kolom website ataupun di field kolom landing page yang diinginkan hacker atau peretas untuk mendapatkan informasi pribadi kita. Jadi misalnya ada landing page, di situ sebenarnya seolah-olah landing page masuk ke Instagram, tapi sebenarnya itu landing page yang digunakan oleh peretas untuk mendapatkan informasi kita. Kita memasukkan link dan dikirimkan ke server penyerang ataupun server peretas. Selanjutnya, teknik aman lagi yakni kita harus hati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Kita boleh memposting kegiatan kita di media sosial, namun kita tidak boleh terlalu memberikan informasi yang sangat-sangat pribadi yang mengarah ke informasi kita. Contohnya kita mengupload alamat rumah yang sangat detail di postingan-postingan media sosial kita. Ini harus menjadi perhatian atau atensi bagi kita semua. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah kita mengatur apa yang seharusnya menjadi privasi kita. Mengatur privasi apa yang boleh dilihat, seperti yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh pemirsa di akun media sosial kita. Kita harus mengatur privasi-privasi apa saja yang seharusnya yang memang kita ingin share ataupun yang tidak ingin kita share. Selanjutnya adalah kita harus berhati-hati terhadap, ini adalah satu bagian dengan social engineering, yakni sekarang ini kita harus waspada terhadap adanya hoax, manipulasi menggunakan deepfakes atau AI. Sekarang ini zaman yang cukup canggih di mana kecerdasan buatan sangat mempengaruhi diri, sangat kuat terhadap membuat propaganda ataupun manipulasi di media sosial. Maka dari itu, kita harus terus belajar, meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran ilmu, agar kita tidak mudah dimanipulasi, dijebak, ditipu, dan lain sebagainya di ruang digital, di ruang siber yang saat ini melekat pada kita semua. Mulai sekarang, jangan sampai lengah dalam menjaga keamanan akun dan data pribadi. Tiba saatnya di follow up question.
Setelah saya jelaskan bagaimana teknis praktis yang setidaknya kita dapat menerapkan, mungkin bagi teman-teman itu adalah hal yang klise ataupun hal yang biasa, tapi ini cukup kuat apabila kita sadar terhadap apa yang akan kita lakukan di ruang digital, di ruang siber, di media sosial terutama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara membedakan antara akun asli dan akun palsu di media sosial agar terhindar dari penipuan. Hal tersebut bisa dibahas di kolom komentar. Apabila terdapat jawaban ataupun saran atau insight yang ingin dibagikan oleh pemirsa. Yang kedua adalah seberapa penting menurut kamu penggunaan autentikasi dua faktor autentikasi dalam menjaga keamanan akun media sosial. Apakah ini dilalaikan, diabaikan, atau sebenarnya tidak terlalu penting? Bisa dijawab di kolom komentar atau bisa menjadi renungan atau muhasabah bagi penonton semua. Baik, terima kasih. It's time to progress together with Segresor, salam inovasi, dan aman di media digital.